Guys, kita lanjutkan di episode 43 nih. Bagi yang baru mampir ya, coba tonton dulu dari episode pertama dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Langsung saja enjoy the story. Serangan penuh Andrea menghancurkan monster itu tanpa sisa. Tubuhnya yang hancur muncrat kemana-mana. Lorgar yang terluka parah dan tidak sadarkan diri diserahkan kepada bapaknya. Saking parahnya luka Lorgar, obat herbal pun gak bisa menyembuhkannya. Hanya bisa disembuhkan oleh Nana. Bapaknya Lorgar menanyakan biayanya dan untungnya semuanya gratis. Tapi sebelum itu, Ash memastikan terlebih dahulu kalau suku Wild Flame ini mengakui kekalahannya dalam duel suci. Setelah semuanya beres dan klan Osha diakui menjadi yang terkuat di kota Iron Sand, Echo berpidato di depan orang yang hadir. Echo diamanatkan agar menyampaikan pesan dari Roland, yaitu mengajak seluruh warga wilayah selatan untuk pindah ke utara, atau tepatnya masuk ke kerajaan Grey Castle menjadi imigran. Sebelum menyampaikan intinya, Echo melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dia yang nama sebelumnya adalah Drow Silvermoon berganti menjadi Echo setelah pindah ke kerajaan Grey Castle. Lalu kisah hidupnya yang dikhianati oleh klan bawahannya yaitu klan Iron Whip yang dibunuh pakai bom Messiu di episode sebelumnya. Pengkhianatan itu membuat Echo dijual menjadi budak dan sampai akhirnya diselamatkan oleh organisasi penyihir. Sampai menceritakan mengenai Roland Wimbledon, raja yang baik hati. Lalu Echo menyampaikan intinya, Roland bermaksud untuk menjadi kepala suku Mojin dan menyatukan seluruh klan. Jadi kedepannya suku Mojin ini hidup dengan damai, tidak ada perang antar klan. Seperti mimpi ya, pikir semua orang di situ. Tiba-tiba ada yang interupsi. Dia kurang yakin nih. Dia meragukan Roland akan membawa oasis baru agar semua suku Mojin hidup bebas dari kelaparan dan kehausan. Echo menjelaskan bahwa Roland mengajak masyarakat wilayah selatan pindah ke utara. Di sana tidak ada namanya diskriminasi, ras, wilayah, dan lain sebagainya. Pokoknya semua penduduk itu sama. Yang berkontribusi sesuai dengan aturan akan naik jabatan dan mendapatkan penghargaan. Setelah dijelaskan panjang lebar, orang itu masih nggak percaya. Karena mengingat perilaku Gracia Wimbledon sebelumnya yang merekrut para prajurit untuk berperang dengannya dan akan dijanjikan wilayah nan subur, tapi malah dikecewakan. Malah dikasih pil gila yang akan merenggut penggunanya. Orang itu bermaksud untuk memprovokasi agar orang-orang suku Mojin lainnya itu nggak mau mendukung si Echo ini. Tapi alih-alih mendapatkan dukungan dari orang lainnya, tapi yang lain udah percaya duluan kepada Echo. Melihat duel sebelumnya yang tidak memakan korban sama sekali. Semuanya berpikir kalau raja yang Echo layani berbeda dengan Gracia Wimbledon. Echo menjelaskan perbedaannya, yaitu Gracia menginginkan hanya prajurit, sedangkan Roland tidak memilih siapapun. Semua orang boleh pindah, baik wanita, anak-anak, buruh tani, dan lain sebagainya boleh ikut. Yang Roland mau hanyalah bekerja, 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 bekerja. Tapi beda ya, yang ini digaji dan tingkatkan kualitas hidup, menyekolahkan anak-anak, dan seterusnya. Mendengar itu semuanya benar-benar terenyuh. Akhirnya tiba juga waktunya berhenti berperang sesama suku. Semuanya bersorak setuju dan mendukung pemimpin mereka, Drow Silvermoon atau Echo. Waktunya untuk packing barang-barang dan hijrah ke kerajaan Grey Castle. Yang ikut monggo, yang gak mau ikut juga monggo. Sorakan setuju langsung sampai ke telinga Roland menggunakan Sigil of Listening. Mulai titik ini, wilayah selatan berhasil disatukan. Tapi ini baru awal. Masih banyak yang harus dibenahi karena tujuannya adalah menggali minyak bumi. Langkah selanjutnya yaitu mengirim Maggie, Lightning, dan Nana ke sana untuk mengobati penduduk yang terluka, terutama petarung duel suci. Itu abis diobrak-abrik sama si Ash. Berpindah ke suatu lokasi bersalju yang bernama Third Border City. Di situ dibangun bangunan dari baja yang sangat besar dan kuat serta kokoh. Tempat ini merupakan benteng, dibangun untuk melindungi suatu benda yang amat penting dari ancaman binatang iblis. Setelah mereka masuk ke dalam, Phyllis mengaktifkan sihirnya dan tak lama terlihat para survivor dari Takwila. Yang mereka itu adalah rekan-rekannya Phyllis ya, mulai dari Pasha, Celine, dan lain-lain.
Mereka sudah sampai di pegunungan dekat kota Neverwinter yang sekarang dibangun benteng itu. Pertama-tama salaman dulu lah, sesama pemimpin ya kan, Roland dan Pasha. Walaupun wujud mereka adalah bola-bola daging bertentakel, tapi Roland tidak takut. Malah udah biasa ya kan, manusia bumi sering nonton film science fiction. Dan langsung aja Roland penasaran dengan relik yang dibawa oleh mereka. Terutama melihat relik Divine Will. Relik itu disimpan di dalam kotak yang dilapisi oleh God Punishment Stone atau batu anti sihir ya. Takutnya antar ada yang terpengaruh dengan relik itu. Maksudnya relik itu hidup. Kesadaran orang bisa masuk ke dalam relik itu dengan sendirinya, dan kalau lagi sendirian bahaya. Kalau mau berinteraksi dengan relik ini harus ditemani oleh orang lain, biar nanti orang yang kesadarannya masuk situ bisa ditarik keluar sama orang lain. Saat dibuka kotaknya, terlihat kristal berwarna merah merona. Itu adalah relik Divine Will. Roland gak sabar, langsung mendekatinya. Duduk di depannya, menunggu untuk masuk ke dalam relik itu. Sementara penyihir bertubuh bola itu agak gak senang sama Roland nih. Berani banget baru ketemu langsung nyobain relik Divine Will ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga udah kesepakatan bersama. Sementara itu, kesadarannya Roland masuk ke suatu ruangan merah yang aneh dan dikelilingi oleh 4 buah lukisan. Walaupun Roland ini baru pertama kali masuk ke dunia ini, tapi mengingat dia punya pengalaman di Dream World sebelumnya, jadi ini mah biasa aja. Setelah menganalisa lukisan-lukisan itu, Roland menyimpulkan bahwa setiap lukisan menggambarkan kondisi lokasi di mana relik ini berada. Ada lukisan yang hitam, itu adalah peradaban bawah tanah yang sudah kalah perang. Roland mencoba berkomunikasi dengan dunia luar tapi gak ada respon. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Ternyata lukisan lain yang awalnya tidak ada orangnya tiba-tiba ada loh. Pertama, lukisan kursi yang mirip dengan cover film Game of Thrones. Tiba-tiba ada seseorang dengan kondisi full armor yang duduk di situ. Kedua adalah lukisan air. Tiba-tiba ada mata besar dengan 3 pupil di situ. Kedua makhluk itu mengeluarkan sihirnya dan berusaha menakut-nakuti Roland, tapi Roland biasa aja. Dia tahu mereka itu dari ras iblis dan satunya dari ras peradaban yang belum diketahui. Roland berusaha bercakap-cakap dengan mereka, kurang lebih seperti ini. Permisi, ente semua ini yang ikut Battle of Divine Will kan? Memangnya perlu bertarung sampai akhir? Bisa nggak pakai cara damai aja, kan lebih asik. Roland terus berkomunikasi dengan mereka, tapi nggak ada respon sama sekali. Bahkan pakai isyarat pun nggak direspon. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada tentakel yang mencurigakan. Sementara dari luar relik, para penyihir menunggu Roland keluar dari dunia itu. Mereka heran, kok lama banget Roland di sana, padahal udah 10 menitan. Yah, walaupun rekor terlama adalah 15 menit untuk orang biasa. Rekor terlama sih Ratu Storval, si Alice, dengan durasi hampir 2 jam. Tapi ya, melihat Roland ini kayak udah jago aja, bisa masuk ke dunia itu lumayan lama dalam pertama kali coba. Kalau kelamaan masuk ke dunia itu nanti ada efek sampingnya, kayak pusing, darah rendah, dan berakhir bisa koma. Udah 15 menit Roland masuk dan tidak ada tanda-tanda keluar, semuanya khawatir. Apalagi Wendy dan Nightingale. Tapi penyihir tentakel itu langsung menjauhkan Roland dari relik itu dan menutupnya kembali pakai kotak. Seketika Roland langsung terbangun, sudah melihat dadanya Wendy yang begitu besar ya guys. Roland menceritakan apa yang dilihatnya di dalam. Ada 2 ras lain muncul bersamaan, semuanya kaget. Mereka itu jarang banget muncul. Setelah mereka muncul beberapa waktu kemudian, ada banyak tentakel yang tiba-tiba muncul dan menjerat mereka berdua. Pertama yang ras iblis, dia ketar-ketir menghadapi tentakel itu. Setelah berusaha melawan, listrik keluar dari tubuhnya dan tentakel terlepas darinya. Gak pakai lama langsung cabut deh. Lalu bola mata itu juga sama. Tentakel menusuk pupila dan setelah terlepas bola mata itu langsung masuk ke dalam air di bawahnya. Setelah itu udah selesai, gitu aja. Mendengar itu, Zoe menceritakan pengalamannya. Tentakel-tentakel itu sudah ada sejak dulu. Dia akan menjerat siapapun yang masuk ke dalam melebihi kapasitas sihirnya. Bahkan penyihir yang sudah veteran pun tetap bakal kelawahan melawan tentakel itu. Tapi yang membagongkan ini, si Roland malah lihat ras lain yang diserang oleh tentakel itu. Apakah Roland ini kekuatan mentalnya sebanding dengan Alice? Hahaha.
Sudah puas mengeksplorasi relik Divine Wheel, sekarang Roland penasaran dengan wadah yang disebutkan pada rapat online sebelumnya. Terlihat sebuah benda aneh di depannya. Itu adalah wadah pusat atau Central Carrier, sebuah teknologi peninggalan peradaban bawah tanah yang ditinggalkan semenjak kekalahannya pada Battle of Divine Wheel sebelumnya. Central Carrier ini sangat berguna, tapi harus banyak penyihir yang bersatu dengan ini agar dapat mengendalikannya. Salah satu penyihir yang berkorban adalah satu dari 3 pemimpin besar Witch Federation, yaitu Eleanor. Dan penyihir yang bersatu itu gak dapat dipisahkan lagi dengan Central Carrier ini. Jika berkomunikasi dengannya, harus pakai isyarat dengan tentakel sebagai responnya. Contohnya, saat wadah itu mau dibawa ke sini, dia nggak mau dirantai, kan sakit tuh pastinya. Tapi pas ditanya ke carrier itu, Central Carrier-nya, dia menyetujuinya. Lalu Roland mendekatinya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Tiba-tiba Central Carrier itu merespon dengan menyalakan tentakelnya. Dan Roland bertanya lagi tentang perkalian sampai dengan 9 digit. Dan Central Carrier itu menjawab lagi, begitu pula jawabannya betul. Anjir, ini kayak komputer aja ya kan, sampai 9 digit loh ngitungnya. Wah mantep nih, bakal sangat membantu untuk perhitungan kompleks dan meminimalisir kesalahan. Lalu pertanyaan selanjutnya, tentakel itu tidak merespon. Menurut para penyihir, Central Carrier itu kecapean, jadi perlu istirahat dulu baru bisa ditanya lagi. Singkat cerita, Roland dan kawan-kawan keluar dari gua itu. Nantinya tempat ini akan dibangun kota di dalamnya dan mengatur garis pertahanan sekuat mungkin. Isinya kan benda sakral, kalau direbut ya kalah perang manusia. Singkat cerita, di ruang rapat, seluruh menterinya Roland kaget pas melihat penyihir bola tentakel itu. Baru pertama kali mereka rapat online bersama penyihir Takwila. Kali ini rapat untuk perencanaan ekspedisi gunung bersalju yang sudah dianggedakan sebelumnya. Mendengar itu, para menterinya pada nggak setuju tuh. Pertama Barov, dia nggak setuju. Soalnya udah mengirim pasukan untuk ekspedisi wilayah selatan, terus mau ada ekspedisi lagi. Kan nanti habis pasukannya ya kan? Tembok pertahanan nggak ada yang jaga. Lalu Carter, menurutnya operasi gabungan itu gak aman, takutnya ada konflik internal nantinya. Terus siapa nih? Gak tahu, Menteri Pertanian. Dia bilang intinya masalah pangan yang kurang mencukupi di sini. Lalu si Carl, Menteri Pembangunan, menurutnya melakukan ekspedisi di gunung itu takutnya akan merubuhkan tambang di bawahnya. Anjir, penuh dengan pertentangan nih. Kalau ini sidang parlemen mah bisa ya, pendapat itu dipertimbangkan. Tapi ini bukan parlemen. Dan Roland adalah raja, mutlak pokoknya. Semuanya dilabrak. Kalau lu gak bisa kerja ya ganti orang aja. Jangan banyak pertimbangan. Dan singkat cerita, semuanya berdiskusi dengan serius. Dan pada akhirnya perencanaan disusun dengan matang. Semuanya harus bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi di setiap bidangnya. Itu gunanya menteri. Gak kayak di sini ya kan, malah nambah masalah. Pokoknya kalau gak bisa menyelesaikan masalah ya ganti orang. Setelah fix rencananya, Edith tiba-tiba mengajukan diri untuk bergabung dalam eksplorasi ini. Walaupun bukan penyihir, dia percaya diri dapat melindungi dirinya sendiri. Ya kita bisa lihat di episode sebelumnya, dia bisa ngebantai banyak orang seorang diri. Malamnya, Edith mengabarkan adiknya. Sepertinya Edith, adiknya akan sendirian di kota Neverwinter. Seluruh tindakannya akan mewakili nama keluarganya, yaitu keluarga Dukant. Edith memperingatinya agar hati-hati, terutama dengan kepala City Hall, yaitu si Barov. Pokoknya jangan sampai lengah dan mengekspos kesalahan. Nanti nama keluarga Kant akan jatuh di mata Roland Wimbledon. Edith mau pergi ekspedisi ke pegunungan salju. Dia mau melihat dunia dan kekuatan yang lebih besar yang nantinya akan Roland akuisisi. Maka dari itu, sebagai pendukung Roland, Edith harus ikut serta. Ya walaupun berbahaya sih. Berpindah ke suatu gurun, terlihat ada monster besar muncul dari bawah pasir. Terlihat juga ada seseorang yang melawannya dengan sengit. Orang itu ternyata adalah Lorgar saat masih muda, dan ini merupakan mimpinya Lorgar saat dia pingsan setelah pertarungan besar dengan Ash sebelumnya. Dia dimimpikan perburuan pertamanya pada umur 12 tahun, masih imut-imutnya ya kan? Pertarungan berlangsung dengan sengit, satu persatu monster padang pasir dikalahkan olehnya dengan mudah, sampai dia melawan perkumpulan serigala.
Di sini dia ketar-ketir melawannya. Saat terkepung dan terdesak, Lorgar tiba-tiba awakening menjadi serigala raksasa. Semua serigala lainnya tunduk kepadanya. Sampai pada akhirnya, Lorgar melihat musuh lainnya, yaitu elang sayap 4 ya, atau Four Wing Eagle di episode sebelumnya. Langsung aja kan gelut. Dan singkat cerita, pagi pun muncul. Matahari menyongsong fajar. Lorgar takut kalau dia akan bangun. Dia berharap mimpi ini akan berlangsung selamanya. Karena dia pikir luka yang diterima saat duel suci sebelumnya permanen dan dia akan terbaring di atas kasur selamanya. Pas dia bangun, heran. Ternyata lukanya sembuh semua. Mulai dari matanya yang buta sebelah sampai kakinya yang pincang. Pelayannya pun menjelaskan semuanya. Para penyihir dari Grey Castle datang menyembuhkannya. Lorgar mencari-cari As untuk berterima kasih, tapi dia sudah pergi duluan mengawal migrasi penduduk sejak 2 hari yang lalu. Sedangkan Lorgar sudah pingsan di sini selama 6 hari.